Kenalin nama aku Atskia and I'm one of the English tutor at Studentia. Hari ini kita mau bahas tentang listening section part 4 atau dia part terakhir banget dari listening section. Oke, so fokus pembahasan kita hari ini. Yang pertama, we will discuss the format. Jadi, listening section 4 itu emang bedanya sama yang section lain apa? And karakteristik tipenya tuh seperti apa? Apalagi listening section 4 ini kan yang paling terakhir, berarti dia yang paling susah harusnya. So, bedanya apa ya? Strateginya apa gitu? Dan salah satu tipe soalnya adalah sentence composition dan kita akan coba bahas tentang strateginya juga beserta latihan soalnya of course. Nah, kita bahas dari pertama dulu. Let's understand untuk format listening section 4 ini kayak gimana. So, it will always be monologue in academic context. Jadi, dia nggak akan dalam bentuk conversation, discussion itu nggak akan. So, the moment kalian udah masuk ke listening section 4, you can expect them, you can expect it to be just one person yang ngomong. Nah, jadi kayak lagi dengerin podcast, solo podcast gitu. Nah, pretty much like that. Atau lagi dengerin dosen or guru yang lagi ngejelasin suatu topik. Nah, kayak gitu. Jadi mereka akademik ya konteksnya. So, bedanya sama part 2. Kalau part 2 itu kan monolog juga, tapi konteksnya adalah general. Dan vocab-vocabnya pasti lebih mudah gitu compared to the fourth part di mana academic and mereka akan bahas suatu topik yang kalau kita nggak beruntung ya kita nggak relate sama sekali sama the topic gitu. And untuk tipe questionnya akan selalu notes composition. Dia nggak punya tipe soal, tipe pertanyaan yang lain. Bener-bener ketika udah nomor 31 sampai 40, you will expect to get fill in the blank type of questions gitu. And then soalnya 10 ya, 31 sampai 40. Dan terakhir yang mau aku note banget adalah there is no pauses. There is no interaction as well. Jadi, kalau misalnya udah practice di part 1, part 2, part 3, mungkin teman-teman udah sempat nonton videonya juga. Di situ kita ngebahas tentang part 1, 2, 3 di mana audionya mereka tuh bakal kepotong. Jadi kayak kita ngerjain soal nomor 1 sampai 5 dulu. Habis itu kan ada waktu untuk ngebaca soal 6 sampai 10. And then nanti continue to question number 6 to 10. Tapi kalau misalnya di sini enggak, you have to be ready for the whole talk nomor 1 sampai nomor 10 atau nomor 31 sampai nomor 40. So you have to be ready and there is no interaction kayak ada timbal balik dari orang lain tuh nggak ada. Jadi benar-benar satu orang ini fokus bahas topik itu. Okay, so we will talk about the specific strategies. Pertama, masalahnya sebelum kita ada strategi pasti ada masalahnya dulu ya. Masalah yang pertama ya audionya cuma main sekali dan kita nggak bisa pause, kita nggak bisa ulang dan dia akan full 1 sampai 10. Jadi ya you have to be ready. The moment you press that play button, dia nggak bisa kita press untuk pause. Jadi ya harus langsung mulai. And then there will be a lot of distractors. Distractors kayak ya dia ngomong ini tapi ternyata ini bukan jawabannya gitu. We will talk about it later di practice ya. And last one adalah paraphrasing. Jadi nggak mungkin kata-katanya itu akan persis plek-ketiplek apa yang di soal dengan apa yang di audio. Jadi kita nggak bisa nungguin kata-kata ini muncul gitu. Oh, aku harus nungguin sampai kata-kata I like apple itu muncul gitu. Enggak. Jadi kita harus paham maknanya. Bukan cuman nunggu suatu kata itu muncul aja gitu. So what are the strategies? Pertama, we should be able to understand the questions. Jadi ketika audionya mulai, sebenarnya dia akan memberikan kita kesempatan untuk baca soalnya dulu. Jadi silahkan dibaca dulu. Expect kira-kira topiknya akan tentang apa, terus juga isi soalnya kira-kira akan seperti apa. And then fokus on the keywords. Nanti later juga kita coba bahas ya di practice. Jadi kita harus nungguin keywords apa.
Dan terakhir, you can write the keywords if you're unsure. For example, ketika kalian ngedengerin terus takut kelupaan, silakan ditulis aja. Karena ketika ngerjain reading, ketika ngerjain listening dan writing, itu kan dalam satu duduk. Nah, the moment kita mulai reading, listening, dan writing itu, kita akan dikasih satu piece of paper di mana kita boleh untuk coret-coret throughout your listening, reading, and writing session. Jadi emang ya udah tulis aja apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kalau kalian ngerasa, oh kayaknya ini keywordnya, tulis deh. Gitu. Dan later bisa get back to the questions and lihat balik the keywords yang udah ditulis-tulis itu. Nah ini ada contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya tuh bener-bener, misalnya, oh dia bahas tentang global warming. So throughout the audio dia akan ngebahas tentang global warming. Dan questionnya misalnya global warming is caused by an increase in greenhouse gases misalnya the answer. So sebenarnya kita akan selalu nulis jawabannya. Dan untuk jawabannya ini akan persis ya, kayak apa yang kita dengar itu yang kita tulis. Jadi kalau misalnya dia tulisnya greenhouse gases, kita nggak bisa nulis greenhouse gas doang. Harus ada S-nya lagi di belakang. Kalau misalnya salah, ya salah. Kalau misalnya kurang dikit tuh udah pasti salah. Jadi sayang banget ya. So you have to be aware of the spellings. Oke, jadi tadi itu tentang format dan introduction-nya. Sekarang silahkan dicoba praktisnya. Udah ada di deskripsi video ini ya. Bisa dicek untuk audio dan juga PDF-nya. Sembari ngerjain, you can pause this video and then later bisa dilanjutin lagi dan kita akan coba bahas jawabannya untuk nomor 31 sampai 40. Oke. Jadi emang audionya cukup lama ya. Dan ya agak membosankan mungkin. This is one of the hardest questions, hardest topic. Ayo coba kita bahas, semoga nggak banyak yang salah yang tadi udah dibahas, yang udah yang tadi udah dikerjain, semoga nggak banyak yang salah. And sebenarnya seperti yang kita lihat di sini, title-nya adalah Pockets. Dan as expected ya, tadi audionya ngebahas tentang clothing item, yaitu kantong. This is actually very interesting ya. Tapi ya karena kita nggak mau fokus ke topiknya, kita mau fokus ke jawab-jawabin aja. Jadi let's just focus on the answers. Oke, kita akan fill the summary. Pertama, reason for the choice of subject. Kayak kenapa dia memilih untuk membahas tentang pocket dibanding yang lain? Kenapa? Nah, dia bilang bahwa this is convenient, tapi people don't really think about it. Jadi kayak padahal ini nyaman banget dan itu satu hal yang crucial, tapi kok orang-orang pada nggak fokus ke pockets ya gitu. That's why dia mau bring up this subject. Nah, jadi they are apa? They are actually very convenient ya. Tapi sayangnya sering gak dilihat, overlooked by consumers and designers. Jadi orang-orang pada kayak nganggap sepele, padahal very convenient. Nah, sekarang kita move on ke number 32. Kita bakal fokus ke pockets and men's clothes doang. Jadi cuman di men. Nah, ketika ngebahas tentang men's clothing, dia mulai make itu kapan? Men started to wear, no, bukan mulai pakai kapan, tapi men started to wear apa di 18 century? Apa yang dia pakai di 18 century? Nah, di sini dia bilang in the 18th century, fashions were quite different. That was the time when suits become popular. Nah, jadi di abad ke-18, suits orang-orang atau cowok-cowok mulai memakai suits dan suits itu mulai terkenal.
Therefore, jawabannya adalah yang suits. And you have to be very careful because suits di sini harus pakai S. Kalau misalnya pakai SUIT doang pasti salah. Jadi you have to use as suits karena beda arti juga ya. And then blah 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 suit pocket into the lining of garment. Berarti ya kita di sini pasti jawabannya adalah suatu objek. Dan dia nggak akan dimulai dengan huruf hidup. Dia nggak akan dimulai dengan A, I, U, E, O. Karena ya. Kecuali kalau dia en. Baru. Bla bla bla, suit the pockets. Jadi siapa yang ngejahitin pocket? And then kita lihat bahwa yang ngejahit pocket adalah all three garments were sewn into this cloth by Taylor. Jadi siapa yang ngejahitin? Taylor. So number 33, it will be Taylor tanpa S. A Taylor. And then number 34, bigger pockets might be made for men who belong to a certain type of. Kita cari emang kantong yang gede itu dipakai untuk cowok-cowok yang apa? And then it mentioned that they were often larger untuk someone with a profession who needed to carry medical instruments. Jadi, tipe-tipe profesi tertentu. Therefore, the answer will be profession. So, why not doctors and physician? Karena doctors and physician ini kan contohnya doang. Sementara kita di sini adalah secara garis besarnya. Type of apanya? Type of professionnya. Yaitu doctor and physician. Doctor and physician yaitu jadi contohnya dari certain type of profession ini. Nah, terus habis itu kita langsung move on ya. Jadi audionya nggak pause dulu. They just move on to the next question. And dia akan bahas tentang pockets di women. Now, when we are talking about women's clothing, what happened to women's clothing? What is the first question? Women's pocket were less apa? Jadi, comparisonnya dengan punya men seperti apa? Kalau kita lihat di sini, the development of women's pocket was a little different. They weren't as visible or as easy to reach as men's. Nah, sebenarnya ada dua option kan? Ada visible sama ada easy to reach. Tapi, kenapa jawaban kita yang visible? Karena balik ke tipe soal. Dia harus tulis one word. Kalau kita jawab easy to reach, itu kan udah tiga. Itu udah nggak make sense dong. Udah pasti kita cari yang jawabannya satu aja. And that match with yang visible. Terus pockets were produced in pairs using. Nah, apa yang bikin pockets ini tuh dibuat in pairs dan bisa nyambung? Apa yang bikin mereka nyambung? So, what they did was to have a pair of pockets. A pair of pocket berarti kan ada dua nih pocketnya. Tied together with string. Dia digabungin dengan string. Jadi, link them together sama tie them together itu kan artinya sama aja ya. Tie-nya dengan apa? Tie-nya dengan string. So that's why our answer will be string saja. Nah, and number 37, pockets hung from the women's. Pockets itu kegantung di apanya cewek gitu. And then dia bilang, women tied the pockets around their waist. Berarti dia kegabung atau kegantung di bagian waistnya cewek. So the answer will be waist. And then number 38, item such as. Berarti kita nyari example di sini. Item kayak gimana yang
could be reached through a gap in the material. Nah, they would have an opening in the folds of their skirt, di mana mereka bisa reach whatever they need. Nah, berarti kan di sini nih kata kuncinya ngebahas tentang oh mereka bisa ambil barangnya tuh yang mereka simpen. Contoh barangnya apa? Like their perfume. Nah, like ini adalah sinonim dari such as. And the answer will be perfume ya. Nah, and then kalau misalnya kita move on ke number 39, when dresses change shape, hidden pockets had a negative effect on the blah 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 of women. Ketika dress udah berubah bentuknya, hidden pockets ini emang dampak negatifnya ke perempuan atau ke cewek itu apa sih? Nah, jadi dresses itu change-nya seperti apa? Tighter and less bulky. Jadi dress itu udah semakin ketat. So, the pairs of pockets become very noticeable. Jadi negatifnya kan noticeable ya. And then they stood out too much and detracted from the women's image. Jadi dia ngasih negatif efek terhadap image-nya perempuan karena dia terlalu visible, terlalu noticeable dengan baju yang ketat tapi ada kantongnya gitu. Jadi kelihatan banget dan image women itu jadi jelek. So the answer will be image. And last one. Bags called pouches become popular before women carried a. Oke, jadi pouches duluan kan. Habis itu women carried apa? Nah, di sini mereka mentioning that was when small bags or pouches. Oke, pouchesnya di sini. They inevitably led to handbag. Jadi setelah pouches kita punya era handbag yang lebih modern sekarang. Therefore, our answer will be after pouches adalah carried a handbag. Nah, jadi these are the answers for the questions for question number 31 until number 40. Jadi emang kalau kita lihat cukup melelahkan, tapi saran aku sih sebenarnya yang penting dipraktisin terus aja, kayak latihan ngerjain tipe-tipe soal IELTS aja. So then later you will think that audio sepanjang ini tuh sebenarnya nggak panjang gitu, karena kita udah terbiasa dengan audio yang sepanjang itu. Dan be very careful of the spellings ya, karena untuk nomor 31 sampai 40 itu full fill in the blank. Jadi salah satu challenge terbesarnya si spelling-spelling ini nih kayak tadi string, waste itu hati-hati. Walaupun dia bilang waste, kan ada c-nya di belakang, tapi bukan berarti itu adalah s. Itu ya dia mau ngasih accent for the t gitu. Okay, so wait, let me clear the board first. Yeah. Okay, so that's a wrap. So that's the end of our session. Hari ini kita udah bahas tentang listening part 4. Strategi-strateginya juga udah aku bahas di awal tadi. And if you have any question, bisa di-share di comments down below. And don't forget to like and subscribe. Thank you everyone. See you later.